Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 16 Januari 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 28 ayat yang pertama yang berkata demikian. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Ketika Tuhan Diam Membisu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang saya baca tadi adalah bagian yang dialami oleh Raja Daud ketika dia berseru, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan seakan diam dan membisu. Tuhan tidak bereaksi apa-apa. Dan saya percaya keadaan ini seringkali saudara dan saya pernah alami. Ketika kita berdoa, kita berseru, kita berbicara dengan Tuhan, dan kita merasa Tuhan seakan diam membisu. Kita mau lihat ketika Tuhan seakan diam dan membisu waktu Daud berdoa, waktu Daud membangun hubungan dengan Tuhan. Apa yang Daud lakukan ketika Tuhan diam dan membisu? Kita mau lihat poin yang pertama. Ketika Tuhan diam dan membisu, yang pertama, Daud tidak berhenti berdoa. Itu kita bisa lihat di dalam Mazmur 28 ayat yang kedua bagian bawahnya. Jadi ketika ayat pertama Daud bermohon kepada Tuhan, Daud berseru kepada Tuhan yang adalah gunung batu baginya. Tapi dia merasa Tuhan seperti berdiam terhadap dia. Tuhan membisu terhadap Daud. Tapi Daud tidak berhenti di situ. Yang pertama, Daud tidak berhenti bermohon atau berdoa kepada Tuhan. Di pertama ini Daud tidak berhenti ngobrol dengan Tuhan. Walaupun Tuhan sedang diam dan membisu, Daud tahu Tuhan ada di dekatnya. Jadi dia ngomong, dia gak berhenti. Ada berapa banyak ketika saudara dan saya membangun hubungan doa dengan Tuhan, dan kita merasa seakan Tuhan dia membisu, lalu kita mulai menghentikan doa itu dan keluar dari doa itu. Tapi perhatikan, Daud tidak bergeser dari tempatnya. Daud tidak berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama, ketika dia merasa Tuhan membisu saat dia berdoa. Yang kedua, lebih dahsyat lagi, Daud bukan saja tidak berhenti berdoa, tapi yang kedua Alkitab berkata di ayat yang kedua juga di Mazmur 28 ayat yang kedua, kalau saudara baca di sana, Daud terus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Jadi Daud bukan saja terus berdoa saudara, tapi di poin yang kedua dia berteriak, dia berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu dia punya Allah yang pasti mendengar dia. Dia punya Allah yang tidak tuli. Ketika saudara dan saya membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa, sepertinya Tuhan diam dan membisu, kita jangan pernah berhenti berdoa. Tapi yang kedua, terus berteriak memanggil namanya seperti Daud lakukan. Yang ketiga, ketika poin 1, poin 2 Daud sudah lakukan, dia terus berdoa, dia terus berteriak minta tolong. Apakah Tuhan masih diam dan membisu? Ya, Tuhan belum berespon. Tapi yang ketiga, Alkitab berkata Daud mengangkat tangannya kepada Tuhan. Daud benar-benar mengangkat tangan dalam doa itu kepada Tuhan. Tanda dia berserah kepada Tuhan. Tanda dia mau Tuhan turun tangan atas pergumulan doa yang dia doakan saat itu. Apakah Tuhan sudah berespon? No.
Yang keempat, Daud terus membangun komunikasi dengan Tuhan yang tidak putus. Jadi ada berapa banyak ketika Tuhan diam dan membisu saat saudara dan saya berdoa, lalu saudara dan saya mulai memutuskan hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Kita ngambek, kita merasa Tuhan tidak peduli. Berbeda dengan Daud, dia terus di poin 4 ini, dia terus membangun komunikasi doa dengan Tuhan yang tidak putus-putusnya. Mazmur 28 ayat 3 dan 4. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 poin ini dilewati oleh Daud tidak mudah. Tapi pada ayat yang berikut, kalau saudara baca baik-baik di dalam Mazmur 28 ini, di ayat berikutnya, di situ menyatakan akhirnya Tuhan mendengar permohonan Daud. Lalu Daud berkata, Tuhan mendengar dia. Tuhan benar-benar mendengar dia. Di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-6, Daud kemudian berkata, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Keren kan saudara? Karena itu, pagi ini Tuhan menasihatkan saudara dan saya. Ketika kita berdoa, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa keintiman, terkadang ada waktu di mana Tuhan diam dan membisu. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan seperti Daud lakukan. Supaya kita jangan berhenti berdoa. Supaya kita terus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Supaya kita mengangkat tangan kepada Tuhan agar Tuhan turun tangan. Supaya kita terus membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Di titik itulah Tuhan meresponi Daud. Dia mendengar permohonan doa Daud. Dia menjawab doa Daud yang bertema di mana Daud keluh kesah terhadap musuh, dan Tuhan benar-benar menjawab itu. Apapun permohonan doa saudara dan saya hari ini yang saudara merasa saudara sudah meminta, tapi Tuhan masih belum berespon, Tuhan masih diam dan membisu, lakukan apa yang Tuhan katakan pagi ini melalui reaksi Daud, respon Daud, dan saudara akan lihat Tuhan mendengar doa dan permohonan kita. Amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, jangan pernah berhenti membangun komunikasi dengan Tuhan saat Tuhan diam dan membisu. Amin.